Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya Elva Natalia Ramadan, kelas manajemen 17H, mewakili kelompok pengembangan bisnis Bingka Labu Pandan, akan mempresentasikan mengenai rencana pengembangan bisnis. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2017. Berikut ada nama-nama NIM serta kelas dari masing-masing kelompok. Baik, di sini terdapat latar belakang. Produk jenis makanan merupakan salah satu produk yang sangat menguntungkan dan yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan pada area lingkup luas adalah makanan ringan. Salah satunya yaitu bingka. Bingka sendiri merupakan makanan ringan yang menjadi ciri khas suku Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, berdampak pada kue-kue tradisional yang lambat laun mulai kalah bersaing dengan kue-kue modern, sehingga semakin berkurangnya para peminat kue-kue seperti kue bingka ini. Maka dari itu, kami ingin melestarikan kembali makanan-makanan khas atau kue-kue tradisional agar kembali memiliki banyak peminatnya. Kami mencoba berinovasi untuk membuat kue bingka ini dengan tujuan selain memiliki rasa yang enak, juga memiliki khasiat untuk tubuh apabila dikonsumsi. Maka kami membuat Bingka Labu Pandan, yang dimana bingka ini memiliki tambahan campuran dari buah labu kuning yang memiliki beberapa khasiat bagi tubuh. Kemudian kami memberikan campuran bahan baku dengan daun pandan agar memiliki aroma wangi yang khas. Tidak hanya sampai sini, kami pun akan lebih mengembangkan bisnis ini dengan inovasi-inovasi baru seperti penambahan varian rasa. Berikutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan minat konsumen untuk menjadikan Bingka Labu Pandan ini sebagai makanan yang disukai. Kemudian, bagaimana prospek ke depan untuk usaha Bingka Labu Pandan dalam menghadapi persaingan pasar. Untuk tujuan, yang pertama ada menumbuhkan minat konsumen untuk menjadikan Bingka Labu Pandan sebagai makanan yang disukai. Yang kedua, mengetahui prospek ke depan untuk usaha Bingka Labu Pandan dalam menghadapi persaingan pasar. Luaran dan manfaat yang diharapkan. Mengembangkan produk Bingka Labu Pandan yang kami produksi ini menjadi produk yang berkualitas, sehat dan bergizi, serta mampu memenuhi kebutuhan dan selera yang diharapkan konsumen. Kami berharap bisa lebih mudah dalam mendapatkan suatu merek dagang, balapan atau Bingka Labu Pandan yang terus diminati oleh semua kalangan, sekaligus mendapatkan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Di sini terdapat kanvas model bisnis. Untuk key partners, yang pertama ada pedagang labu, penjual bahan-bahan baku, percetakan pembuatan stiker produk, toko penjual wadah produk. Dan yang terakhir, jasa pengiriman produk melalui pesanan online, Gojek atau Grab. Kemudian untuk key activities, yang pertama produksi, kedua penjualan, ketiga promosi, dan yang keempat cash on delivery atau COD. Kemudian ada key resource, pertama peralatan dan bahan yang digunakan untuk produksi sesuai dengan standar, kemudian ada sumber daya manusia, dan yang terakhir keuangan. Untuk value proposition, ada keunggulan. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama produk inovatif, kemudian produk berbahan dasar labu yang mengandung banyak manfaat tentunya. Yang ketiga, produk tidak mengandung bahan pengawet, kemudian ada harga yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk customer relationship, yang pertama ada Instagram, WhatsApp group, face to face, vlog YouTube, blog, line. Kemudian untuk channelsnya sendiri, yang pertama ada direct marketing, social media marketing, pemesanan online by Instagram, WhatsApp, dan Facebook.
Kemudian ada customer segments, yang pertama anak-anak di atas 2 tahun tentunya bisa mengkonsumsi Bika Labu Pandan ini karena tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak cocok gitu. Jadi semua kalangan usia akan cocok atau bisa mengkonsumsi Bika Labu Pandan ini. Kemudian ada kalangan remaja, kalangan dewasa tentunya. Untuk cost struktur, yang pertama pengeluaran pembelian bahan baku dan kemasan produk. Yang kedua pengeluaran biaya transportasi. Yang ketiga pengeluaran dana tak terduga atau alat pendukung pembuatan produk. Dan untuk yang terakhir itu revenue streams, pendapatan penjualan produk. Berikutnya ada analisis SWOT. Di sini ada strength atau kekuatan. Produk berbahan dasar labu yang mengandung banyak manfaat. Kemudian ada produk tidak mengandung bahan pengawet. Dan yang ketiga harganya cukup terjangkau. Di sini ada weakness atau kelemahan. Produk tidak dapat dibentuk ke dalam sebuah kemasan. Produk tidak tahan lama, agak sulit dalam tahap pembuatan produk itu sendiri, dan yang terakhir hanya memproduksi sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Di sini ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu memasarkan dengan cara online, kemudian dengan harga yang tidak terlalu mahal sehingga bisa bersaing dengan produk lain. Dan yang ketiga, mengembangkan produk dengan varian rasa dan topping yang berbeda. Di sini berikutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama, produk bisa ditiru oleh orang lain. Yang kedua, terus bermunculan pesaing usaha baru sehingga menambah daftar pesaing. Dan yang ketiga, susahnya bahan baku labu di pasaran sehingga menghambat proses produksi. Di sini ada job description. Untuk Silma itu produksi, jadi membuat adonan labu, memasak adonan dan memberi topping, kemudian belanja bahan bakunya itu sendiri. Untuk Amaliani itu produksi, mencampur gula putih, susu kental manis, garam, vanili, dan santan sesuai takaran yang sudah dibuat. Kemudian mengukus labu dan menyiapkan air pandan, dan yang terakhir belanja bahan baku. Untuk Lucy Aprianti itu produksi dan SDM. Jadi memasak adonan dan memberi topping. Kemudian untuk SDM sendiri menulis dan menata pembuatan model bisnis kanvas. Untuk Vita Carolina Mashabi yaitu produksi dan SDM, menyiapkan produk balapan ini yang sudah jadi dan memasukkan ke dalam kemasan yang sudah disediakan atau packaging, dan membuat weekly report. Untuk Muhammad Denny Ferdian itu produksi, menyiapkan produk balapan yang sudah jadi, memasukkan ke dalam kemasan yang sudah disediakan. Dan untuk Nida Nur Awalia itu bagian keuangan, yaitu membuat rincian keuangan, pemasukan, dan pengeluaran. Untuk saya sendiri, bagian keuangan yaitu membuat rincian keuangan, pemasukan, dan pengeluaran. Untuk Dalis Fajar Ramdhani, bagian pemasaran yaitu memasarkan langsung kepada konsumen. Untuk Rohatin itu pemasaran, memasarkan langsung juga kepada konsumen. Dan yang terakhir itu ada Isep Saifuddin, bagian pemasaran, melakukan pemasaran by WhatsApp dan sosial media lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya mewakili dari rekan-rekan saya yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.